Helikopter serang adalah helikopter bersenjata dengan peran utama sebagai pesawat serang, dengan kemampuan ofensif untuk menyerang sasaran darat seperti infanteri musuh, kendaraan militer, dan benteng. Karena persenjataannya yang berat, mereka kadang-kadang disebut helikopter tempur. Helikopter serang dapat menggunakan senjata termasuk autocannon, senapan mesin, roket, dan rudal anti-tank seperti AGM-114 Hellfire. Beberapa helikopter serang juga mampu membawa rudal udara ke udara, meskipun sebagian besar untuk tujuan pertahanan diri terhadap helikopter lain dan pesawat tempur ringan yang terbang rendah. Helikopter serang modern memiliki dua peran utama. Pertama, memberikan dukungan udara jarak dekat secara langsung dan akurat bagi pasukan darat, dan kedua, peran anti-tank untuk menghancurkan kelompok lapis baja musuh. Helikopter serang juga digunakan sebagai pengawal pelindung untuk helikopter pengangkut, atau untuk melengkapi helikopter yang lebih ringan dalam peran pengintaian bersenjata. Dalam pertempuran, sebuah helikopter serang diproyeksikan dapat menghancurkan target yang bernilai sekitar 17 kali lipat biaya produksinya sebelum dihancurkan. Inilah helikopter yang dimiliki negara-negara di ASEAN. 6 MD-530G Light Scout Attack, Malaysia. Ini adalah helikopter serang ringan militer yang dikembangkan dari Oh-6 Cayuse. Pesawat ini menggabungkan sistem penampakan tetap sederhana, sistem manajemen senjata FN Herstal, radio misi taktis Roh D Squars M3R, dan papan senjata sistem persenjataan yang dapat dikonfigurasi misi, MCAS, di Lone Aero. Helikopter ini dapat terbang hingga ketinggian 4.900 m, dan jangkauan 235 mil laut, 435 km, serta kecepatan jelajah 135 mil laut, 250 km per jam. Helikopter ini dipersenjatai dengan dua cantelan untuk POD senjata FN HMP-400 dengan senapan mesin berat FN M3P 50 BMG 12,7 mm, laju tembak 1100 rpm, membawa amunisi 400 butir. Jarak tembak efektif hampir 1850 m. Jarak tembak maksimum 6500 m, dan, atau M260 POD roket dengan 7 roket Hydra 70 terarah, jarak tembak efektif 8 km. Helikopter ini juga dilengkapi dengan Thales Scorpion EJMD dan mampu meluncurkan AGM-114 Hellfire. Malaysia saat tercatat memiliki 6 helikopter MD-530G. 5. Bell AH-1FW Cobra, Thailand. Bell AH-1 Cobra adalah helikopter serang bermesin tunggal yang dikembangkan dan diproduksi oleh pabrikan helikopter Amerika Bell Helicopter. Sebagai anggota keluarga Huey yang produktif, AH-1 juga disebut sebagai Huey Cobra atau Snake. AH-1 asli, sebagai helikopter serang khusus, dilengkapi dengan sayap rintisan untuk berbagai senjata, menara meriam yang dipasang di dagu, dan kokpit tandem lapis baja, yang dioperasikan oleh pilot dan penembak. Desainnya dibentuk untuk memenuhi kebutuhan pengawalan persenjataan khusus untuk helikopter angkut, sehingga memberikan kemampuan bertahan hidup yang lebih besar di lingkungan yang diperebutkan. 4 dipesan oleh Thailand pada tahun 1988 dan 4 lainnya dipesan pada tahun 2005, 1 hilang pada kecelakaan tahun 2001. 7 unit helikopter ini masih dioperasikan Angkatan Darat Kerajaan Thailand. 4 mil Mi-35P, Myanmar. Mi-35P merupakan helikopter serang yang dilengkapi kemampuan angkut pasukan meskipun dalam jumlah terbatas, 8 personel infanteri tempur bersenjata lengkap. Sebagai informasi, heli serang adalah heli yang mempunyai peran menyerang posisi musuh dengan menggunakan senapan mesin, kanon, roket maupun rudal. Sebagai heli serbu, Mi-35P dilengkapi dengan roket S-8 kaliber 80 mm, pelontar chaff flare untuk pengecoh rudal yang mengancam dirinya, kanon GSH, 30 kaliber 30 mm serta yang paling menakutkan adalah rudal anti-tank 9M120 Ataka atau ET, 9 spiral dalam kode NATO yang mampu menghajar sasaran seperti tank dan panser musuh dari jarak 8 km serta bersifat fire and forget. Rudal ini memiliki kemampuan sulit di jamming sodokan perang elektronika sehingga tingkat perkenaan ke sasaran lawan sangatlah tinggi.
Helikopter ini dirancang untuk melaju dengan kecepatan maksimum 310 km per jam, dan dapat melakukan misi tempur dalam kondisi cuaca buruk siang dan malam. Mi-35 didukung oleh dua mesin V3-117 VMA dan VK-2-500 yang masing-masing dapat menghasilkan kekuatan 2.200 horsepower. Berat lepas landas maksimum Mi-35 adalah 11.500 kg. Ketinggian operasional dan jangkauan normal helikopter ini adalah 5.400 meter dan 460 km. Angkatan Udara Myanmar mengoperasikan helikopter ini sebanyak 9 unit. 3. T-129 Attack, Filipina. T-129 Attack adalah heli serang bermesin ganda, bertempat duduk tandem, dan multiperan yang didasarkan pada helikopter Agusta A129 Mangusta buatan Italia, kini Leonardo. Helikopter ini diproduksi oleh Turkish Aerospace Industries, mulanya untuk memenuhi kebutuhan militer dalam negeri Turki. T-129 dirancang untuk misi penyerangan dan pengintaian di lingkungan yang keras dalam kondisi segala cuaca, siang dan malam. Berbicara mengenai spesifikasinya, T-129 memiliki panjang 14,54 m, tinggi 3,4 m, diameter rotor utama 11,9 m, dan berat lepas landas maksimum, MTO, 5.056 kg. Sebagai motor penggeraknya, digunakan dua mesin turboshaft Lotek CTS 800, 4A yang masing-masing berdaya 1014 kW, 1360 HP. T-129 Attack dapat digeber di udara hingga kecepatan maksimum 281 km per jam, ketinggian terbang hingga 4.572 m, dan jangkauan operasi hingga 537 km. Pesanan pertama dari luar negeri datang dari Angkatan Udara Filipina yang memesan 6. 2 AH-64D Apache, Singapura. Boeing AH-64 Apache adalah sebuah helikopter serbu yang sesuai segala keadaan cuaca. Apache dikendalikan oleh dua awak dan persenjataan utamanya adalah sebuah meriam rantai M2 30 mm yang terletak di bawah moncongnya. Helikopter ini juga bisa membawa kombinasi persenjataan lain seperti AGM-114 Hellfire dan POD roket Hydra 70 pada pilon pangkal sayap. AH-64 Apache adalah helikopter serbu untuk Angkatan Darat Amerika Serikat dan merupakan pengganti dari helikopter serbu AH-1 Cobra. AH-64D Apache Longbow dilengkapi dengan kokpit kaca dan sensor canggih. Yang paling mencolok adalah sistem akuisisi target radar pengendali tembakan, FCR, gelombang milimeter APG, 78 Longbow dan radar frekuensi interferometer, RFI, bertempat di kubah yang terletak di atas rotor utama. Posisi radom yang dinaikkan memungkinkan helikopter dapat mendeteksi target saat helikopter berada di belakang halangan, misalnya medan, pohon, atau bangunan. APG 78 secara bersamaan mampu melacak hingga 128 target dan menyerang hingga 16 sekaligus, serangan dapat dimulai dalam 30 detik. Modem radio yang terintegrasi dengan rangkaian sensor memungkinkan data untuk dibagikan dengan unit darat dan helikopter Apache lainnya, memungkinkan mereka menembak target yang terdeteksi oleh satu helikopter. Helikopter ini ditenagai oleh sepasang mesin T-700G701C yang ditingkatkan. Badan helikopter bagian depan diperluas untuk mengakomodasi sistem baru guna meningkatkan kemampuan bertahan hidup, navigasi, dan kemampuan komunikasi, internet taktis. Singapura membeli 20 buah helikopter AH-64D Longbow dalam dua batch di antara tahun 1999 dan 2001. 1. AH-64E Apache Guardian, Indonesia. AH-64 Apache dirancang oleh perusahaan Hughes Helicopters untuk merespon program helikopter serbu, HPT, Angkatan Darat AS firma S1MC High Pronunciation Donald Douglas kemudian membeli Hughes Helicopters dan melanjutkan pembangunan helikopter ini. Pembangunan helikopter ini telah menghasilkan helikopter AH-64D Apache Longbow yang kini dikeluarkan oleh Boeing Integrated Defense Systems. Helikopter-helikopter AH-64 milik Angkatan Darat AS ini pernah diterjunkan dalam operasi-operasi di invasi Amerika Serikat ke Panama 1989, Perang Teluk, Afghanistan, dan Irak.
AH-64E memiliki konektivitas digital yang ditingkatkan, sistem JITS, mesin T700G701D yang lebih bertenaga dengan transmisi roda gigi yang ditingkatkan untuk menangani lebih banyak tenaga, kemampuan untuk mengendalikan pesawat nirawak, UAV, kemampuan IFR penuh, dan peningkatan roda pendaratan. Baling-baling komposit terbaru dapat meningkatkan kecepatan jelajah, tingkat pendakian, dan kapasitas muatan. Pada tanggal 26 Agustus 2013, Indonesia dan AS menyelesaikan kontrak untuk 8 Apache AH-64E senilai $500 juta. Yang pertama ditampilkan pada 5 Oktober 2017 sebagai bagian dari latihan militer di Indonesia, untuk menandai ulang tahun ke-72 Angkatan Bersenjatanya. Batch pertama AH-64 untuk Angkatan Darat Indonesia tiba di Indonesia pada 18 Desember 2017.